Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino. Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Untuk brosur halaman 2 sampai 3, kebanyakan hadisnya itu dhaif, dan ini sering dipakai oleh para mubalik untuk berdakwah. Apakah hadis ini bisa digunakan atau dipakai sebagai targhib wa tarhib, sebagai peringatan dan ancaman, Ustaz? Diulangi, halaman berapa tadi? Hadis halaman 2 sampai dengan halaman 3 ini kan kebanyakan hadisnya riwayatnya dhaif ini. Ya. Apakah hadis ini bisa digunakan untuk targhib wa tarhib, sebagai peringatan, sebagai ancaman, atau mungkin sebagai kabar-kabar gembira? Jadi ya, di majelis tafsir ini akan diterangkan apa adanya. Kalau hadis itu dhaif, katakan dhaif. Hadis itu sahih, katakan sahih. Walaupun isinya hadis dhaif tadi menggembirakan orang yang mau korban, macam-macam. Yang mengatakan hadis dhaif tadi, tiap helai bulu dari binatang korban itu ada kebaikannya. Sahabat bertanya, bagaimana dengan bulu kambing atau bulu domba? Setiap helai bulu ada kebaikannya. Ya, hadis itu memang dhaif. Barang siapa yang bisa ada kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau korban, jangan datang di tempat sholatku ini. Hadis itu dhaif juga, ya. Maka kalau itu disampaikan hadis dhaif itu sebagai penggembira orang-orang yang mau berkorban. Namun demikian, penggembira kok hadis dhaif, kalau tidak dipakai nggak masalah. Ya, hadis dhaif itu hadis yang diragukan apakah itu betul dari Nabi atau bukan. Ya, maka di sini karena majelis ilmu dibelakang apa adanya. Nah, terus bagaimana kita menyembelih korban walaupun tidak digembirakan dengan hadis-hadis dhaif, tapi jelas ada tuntunannya bahwa korban itu adalah mengikuti aturan atau ajaran zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping itu dituntunkan dalam Islam, termasuk ibadah nusuk, ya, ibadah nusuk. Walaupun digembirakan atau tidak gembirakan, kalau suatu bentuk ibadah yang disunahkan, apalagi diterangkan sunnah muakkadah, perkara ganjaran seberapa kita tidak perlu perhatikan ganjaran. Itu karena ganjaran itu urusan siapa? Allah. Yang penting kalau kita melaksanakan ibadah itu lillahi rabbil alamin, sebagaimana ikrar kita inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki. Nusuk itu korban. Nusuk itu ibadah dengan menyembelih hewan. Dengan kata lain, menyembelih hewan dengan tujuannya ibadah seperti korban itu, itulah namanya nusuk. Ya, kita ikrar inna sholati wa nusuki. Kalau kita tidak pernah korban, nusuk apa yang kamu lillahi rabbil alamin? Maka sholatku, ibadah sembelianku hanya mengharap ridhonya Allah. Maka kita amalkan korban itu, tidak usah memperhatikan hadis-hadis dhaifnya, tapi jelas korban itu dituntunkan oleh Rasulullah SAW, bahkan itu sunnah yang sangat ditekankan. Nah, itu supaya dipahami. Mengapa hadis dhaif diterangkan ini? Biar kamu tahu bahwa hadis-hadis yang kadang-kala dipakai untuk para dai-dai itu hadisnya dhaif. Ya, kita melaksanakan kurban bukan karena hadis-hadis dhaif ini. Kita melaksanakan kurban karena ibadah nusuk yang diperintahkan dituntunnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan diterangkan itu sunnah muakkadah
yang sangat-sangat ditekankan. Apalagi Brosur halaman 3 masuk ke halaman 4 tentang waktu penyembelian. An Anasin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahri man kana zabaha qabla sholati falyu'id, muttafaqun alaih. Walil Bukhari man zabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man zabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimina, rawahul Bukhari. Dari Anas ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Nahar, yakni Idul Adha, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka hendaklah ia mengulangi, muttafaqun alaih. Dan bagi Bukhari, barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, yakni tidak dinilai sebagai ibadah kurban. Dan barang siapa menyembelih sesudah sholat, maka sempurnalah ibadah sembeliannya dan bersesuaianlah pelaksanaannya dengan sunnah kaum muslimin. Yang ditanyakan ini pada kalimat maka hendaklah ia mengulangi, maksudnya mengulangi disembelih lagi atau mengambil kambing yang baru yang masih hidup kemudian disembelih. Kalau ngaji itu perlu kan? Ngaji itu perlu walaupun tunjukkan hadisnya, jelasnya ya. Kalau tidak dengan guru nggak paham ternyata. Coba pikiran. Tadi sebelum sholat sudah menyembelih. Sudah disembelih, sudah mati belum? Sudah. Nah, terus karena korban itu aturannya, karena memang korban itu ibadah ya, nusuk mesti ada aturannya. Waktu penyembelian yang dikatakan korban itu sesudah sholat itulah sah. Maka barang siapa mau korban kok disembelih sebelum sholat, ya, maka diulangi sembelihannya. Diulangi itu bukan berarti sudah disembelih tadi sebelum sholat dah mati, nanti baru disembelih lagi. Bukan begitu. Maksudnya, kalau memang mau korban, sembelihanmu sebelum sholat tadi itu tidak termasuk korban. Kalau ingin korban, maka nyembelih lagi. Menyembelih lagi, bukan sing disembelih tadi disembelih lagi. Ya, kalau tidak menyembelih lagi berarti kamu tidak ibadah korban. Sudah menyembelih tapi tidak korban, itu ya untuk sedekah aja. Tapi kalau kamu menyembelih sesudah sholat Idul Adha, baru kamu dikatakan ibadah korban sempurna, kamu ibadah korban. Ya, kalau memang kamu cukup menyembelih sebelum korban tadi ya sudah. Sebelum sholat sudah nyembelih, kamu tidak termasuk korban. Wah, patut tak beli, iya kamu tidak korban. Nah, kalau ingin korban menyembelih lagi gitu loh. Menyembelih lagi bukan yang sudah disembelih tadi disembelih lagi. Habis mati kok disembelih lagi gimana? Nah, jadi menyembelih lagi artinya ambil binatang lagi untuk korban. Nah, maka supaya tahu ibadah itu ada tuntunannya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka untuk melaksanakan ibadah itu ilmunya lebih dahulu daripada pelaksanaannya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kita melakukan ibadah kok belum tahu ilmunya. Nah, maka ngaji dulu, tahu ilmu, baru ternyata korban itu binatang yang dikorbankan disembelih setelah sholat Idul Adha. Nah, sebelum sholat kamu menyembelih bukan korban. Maka kalau kamu menyembelih sebelum sholat berarti menyembelih untuk dirimu sendiri. Kalau dagingnya juga kamu bagi-bagian ya sedekah saja, tidak termasuk ibadah gitu. Apalagi Halaman 4 masuk ke 5. Qala Jundabun
Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumal fitri wasyamsu ala qaidi rumhaini wal adha ala qaidi rumhin. Rawahu Ahmad Ibnu Hasan. Telah berkata Jundab, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri bersama kami sedang matahari tingginya kadar 2 batang tombak. Dan beliau sholat Idul Adha di waktu matahari tingginya kadar 1 batang tombak. Dari hadis ini disebutkan ada Idul Adha. Kata-kata Adha, kenapa disebut Adha? Apakah karena pelaksanaannya pada saat matahari naik sepenggalah seperti di surat Duha, lafadz hurufnya ini hampir sama, dan Adha itu artinya apa, Ustaz? Idul Adha. Hari apa? Hari menyembelih, hari raya untuk menyembelih itu. Jadi bukan karena Idul Adha waktunya sama dengan duha, lah Idul Fitri. Ya. Apa? Kalau Idul Fitri 2 batang tombak sama dengan apa? Padahal Idul Fitri. Ya. Ini hanya menjelaskan waktu salat Idul Adha itu waktunya lebih pagi daripada salat Idul Fitri. Sunahnya lagi, salat Idul Adha disunahkan tidak makan dulu sebelum salat. Tetapi kalau sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu sebelum sholat, karena habis puasa toh. Nah, pagi-pagi mau sholat Idul Fitri makan dulu. Tidak puasa seperti kemarin, sudah selesai puasa ini maka akan sholat disunahkan makan dulu. Makan atau minum lah, pokoknya berbuka. Tetapi kalau Idul Adha disunahkannya makan atau minum atau berbukanya setelah sholat. Nah gitu, itu hanya membedakan waktunya, bahwa sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha walaupun sama-sama pagi, waktunya lebih pagi daripada sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha lebih pagi waktunya sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha kira-kira matahari sebatang tombak, kalau Idul Fitri kira-kira matahari 2 batang tombak tingginya. Nah, namanya ibadah mesti ada aturannya. Ibadah nusuk lain, selain korban, akikah. Akikah itu juga ada aturannya. Ya, akikah itu ada aturannya. Waktu menyembelih akikah bukan sak punyanya kambing. Waktunya kapan? Hari ke-7 dari kelahiran bayi. Maka putu kok ngakekoi mbahe kuwi reneng gitu. Kalau mbah mengakekoi cucuna mungkin gitu. Cucunya baru lahir, mbahnya punya kambing, ya tinggal akekah untuk cucu saya. Nabi Ibrahim juga mengakekoi Hasan dan Husain ini. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakekoi Hasan dan Husain. Ya, tapi kalau cucu mengakui mbah itu sudah kelewatan. Ya toh, 7 hari ke-7 dari kelahiran bayi itu waktunya akikah. Kurang tidak boleh, lebih tidak boleh. Maka kalau ada mengatakan Nabi Muhammad mengakikoi dirinya setelah jadi Rasul, itu hadisnya tidak bisa diterima. Ya. Banyak yang begitu-begitu. Ya. Kalau ada mbah wis mati, dibelah ke wedhus, alasannya untuk mengakikoi simbah. Ya. Ada enggak yang begitu? Hanya belah wedhus, akikah simbah dulu belum diakikoi. Nah, sekarang diakikah sembelihkan kambing. Ya, katanya besok untuk tumpahan di surga. Itu kaya yakin bae ning swarga. Gak ning swarga ora ning tumpahan beleh ki wedhus. Ya ta? Ombae gedhe dhuwur wedhuse kaya
Cempe. Nek ning swarga mung numpak wedhus ya penak ning donya berarti. Ning donya numpak pesawat kok nek kono mung wedhus. Ya ta? Kayak wedhusnya cilik kan numpak sikile krengseh nanti. Ya, apalagi tentang waktu penyembelian yang ditanyakan tentang penyembelian sebelum sholat id sedang niatnya untuk berkurban. Apakah penyembelian ini sah dan apakah dagingnya halal? Karena niatnya berkurban tetapi tidak sesuai tuntunan karena penyembeliannya sebelum sholat id. Maka diterangkan. Tadi baca tadi hadisnya, kalau menyembelih sebelum sholat id berarti dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Menyembelih untuk diri sendiri, dagingnya halal pada halal, ya. Tapi tidak termasuk ibadah kurban. Kalau kamu mau beribadah kurban nusuk, sembelihlah setelah sholat id. Lah tadi sebelum dagingnya halal enggak halal, kita tidak menyembelih apa itu waktu itu aja boleh kok untuk dirinya sendiri, untuk lauk boleh juga, tapi tidak untuk kurban. Kurban itu ibadah. Kalau menyembelih untuk dirinya sendiri bukan ibadah kan? Yang dibaca hadisnya tadi. Halaman 4 yang paling atas, dari Anas ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari Nahar, yakni hari Idul Adha, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id maka hendaklah ia mengulangi. Muttafaq alaih. Dan bagi Bukhari, barang siapa menyembelih sebelum sholat maka sesungguhnya ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, yakni tidak dinilai sebagai ibadah kurban. Dan barang siapa menyembelih sesudah sholat maka sempurnalah ibadah sembeliannya dan bersesuaianlah pelaksanaannya dengan sunnah kaum muslimin. Paham tak? Jadi menyembelih untuk diri sendiri, dagingnya halal saja, halal. Tetapi tidak termasuk ibadah kurban, gitu loh. Dan niat saya kurban, mbok niat atau kurban durung wancine, durung sah. Ya, misalnya kita mau sholat itu ibadah. Kita mau kuta, waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah, ada waktunya. Ya, kalau jam sekian kamu niate sholat duhur, sah nggak sholatnya? Tidak. Kenapa tidak sah? Belum waktunya. Ya, sembelih kurban sebelum sholat id, niatnya kurban, sah apa tidak? Tidak sah karena belum waktunya. Waktunya ibadah kurban itu setelah sholat Idul Adha, itu waktunya. Kalau kamu sembelih sebelum waktunya, walaupun niati kurban tidak jadi ibadah kurban, karena kurban ada waktunya. Ya. Apalagi adab dan bacaan menyembelih di brosur halaman 5. An Anasin qol dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini aqranaini qala wa ra'aituhu yadhbahuhuma bi yadihi wa ra'aituhu wadhi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kabbara, rawahu Muslim. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 ekor kibas yang bagus dan bertanduk. Ia, yakni Anas berkata, saya melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, dan saya melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas batang leher binatang itu. Ia, Anas berkata, beliau membaca basmalah dan bertakbir, Bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Yang ditanyakan tentang bacaan menyembelih, apakah boleh kalau
basmalahnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian wallahu akbar. Kenapa? Kalau ada tuntunan gitu kok tidak tanya apakah boleh? Yang sudah jelas boleh, gampang, kenapa tidak kamu menanyakan boleh dan tidaknya kamu masih belum yakin? Tuntunan menyembelih itu Nabi mengatakan Bismillahi wallahu akbar. Angele apa tuh? Mengkarek nurut Bismillahi wallahu akbar kok tidak. Nah, Bismillah dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, itu boleh enggak ya? Wis sing kena tuntunannya ada kok dadak tekok sing rung kena. Nah, orang itu kalau agama sukanya membuat-buat sendiri. Ya. Assalamualaikum ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ditambahi assalamualaikum waalaikumna ya. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi taala wabarakatuh, boleh enggak gitu? Ya tak? Nabi kita sudah nuntun kan, kalau kita bersalam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sempurna itu. Ya. Nah sekarang tambah assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh enggak itu? Boleh dan tidaknya kamu masih tanya. Yang jelas boleh aja, ada dan mudah. Kenapa enggak kamu laksanakan? Nah, itu waalaikumna, kan ada perempuannya juga. Kalau sudah assalamualaikum, walaupun tidak pakai waalaikumnakum semua, lagi perempuan terkena semua itu. Ya dah? Maka tuntunan Nabi itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberi salam dituntut menjawab sesuai, paling tidak sesuai dengan salamnya, syukur lebih baik. Maka ada orang mengucap assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Menjawab waalaikumsalam warahmatullah, bagus. Atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sempurna. Ya, lah kalau orang memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawabnya waalaikumsalam, kurang. Karena menjawab salam itu supaya lebih baik, paling tidak sepadan. Ya, kalau dia menjawab assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Kalau dia assalamualaikum warahmatullah, ya waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sempurna. Supaya lebih baik, tambahi waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, lebih sempurna tambahi taala kok. Gitu. Nah, menurut tuntunan Nabi tidak begitu. Ya. Jadi kita itu jangan sok ngewah-wah. Yang sudah jelas tuntunannya ada dan mudah, ya. Kenapa kita membuat sendiri? Nah, tampaknya dulu Nabi lupa, kurang ta'ala. Tapi pinter kamu ya, daripada Nabi. Ya. Nabi mengucap salam assalamualaikum warahmatullahi, padahal ada perempuan juga kok tidak waalaikumna, berarti Nabi lupa itu. Udah ikut aja apa yang ditunjukkan Nabi, itu yang jelas benar. Nah. Jadi bismillah wallahu akbar. Ya, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Aja mbak tambahi bismillah disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar sempurna. Allahu akbar walillahil hamdu. Ngono sisan kan? Baik kan, sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar walillahil hamdu gitu. Nah, ketok apik, betul apik. Nek ora dituntun Nabi gitu. Ya nah. Lah eleke ning ndi? Eleke ra nurut tuntunan. Ya, maka kita ibadah itu jangan ditambah, jangan dikurangi, pas saja dikatakan oleh Nabi itu. Itu yang paling baik, mengikuti Nabi itu yang paling baik. Apalagi masih pada hadis tersebut bahwa Rasulullah menyembelih kurban dengan 2 ekor gibas. Jadi gibas itu jenis kambing apa? Masa orang ngerti wedhus gibas? Kamu orang kota mungkin. Nah orang desa misalnya ngerti ini, oh wedhus gibas ini.
Apa? Kibas itu yang apa? Ya, bukan sekedar gembel. Dus kibas itu dus gembel itu yang buntutnya besar itu loh, buntutnya besar. Nah, dus kibas. Apalagi? Tentang urunan atau patungan kurban, tidak harus semuanya sama tentang biayanya masing-masing orang tersebut. Lantas untuk pembagian daging kurban bagaimana? Apakah disesuaikan dengan besarnya iuran tadi, Ustaz? Dibesar sesuai dengan iuran ya silahkan. Yang penting kamu tahu, ya. Kalau kita mau urunan sapi paling banter tuh orang berapa? 7. Ya, orang 7. Tidak harus misalnya sapinya harganya 20 juta atau 21 juta, tidak tiap orang harus 3 juta. Ada yang 3 juta, mungkin yang lebih mampu ada 5 juta, ada yang kurang mampu 5 juta, tidak mampu misalnya ada 2 juta, ada yang 1 juta. Yang penting 7 orang, tidak boleh lebih. Ya. Terus pembagiannya bagaimana? Kalau sesuai dengan tuntunan itu paling banter si korban itu boleh memakan dagingnya seberapa? Sepertiga. Nah, nanti kita sepertiga kita berikan si korban. Kalau itu urunan orang 7 ya sudah, orang 7 tadi dikasih sepertiga. Yang ngedum biar dibagi orang 7 itu kalau mau. Aku ora nukeh, bagi aku udah oke. Nah, ya. Atau sekarang dihitung. Ya, kamu urunnya hanya 1 juta, saya 3 juta, berarti harus 3 kali bagiannya lebih daripada kamu. Nah, gitu kan? Ada yang wes timbang udur rame sakuran jaluk. Boleh nggak tidak minta? Boleh. Nah, wong urunan rukun iso ngangkat sapi bareng karek ngedum padu. Wis aja korban kalau gitu. Nek mau ngarep padu aja rasa korban. Ya. Nah, gitu kan. Urunan itu saya biasa tidak akan minta saya harus sekian, urun sekian harus sekian, tidak. Bagi. Monggo sepertiga itu siapa yang mau bagi silahkan yang itu kan. Itu pun tidak wajib. Yang korban wajib mendapat sekian tidak minta pun boleh. Lalu kalau wajib tidak minta kan dosa. Tidak, saya korban ya orang, tapi saya tidak minta dagingnya. Semua tak bagi aja, itu boleh. Apa lagi? Brosur halaman 11 tentang pembagian daging udhiyah. Wa yud'imu ahla baitihi sulusa wa yud'imu fuqara ajiranihi as-sulusa wa yatasaddaqu 'ala su'ali bis-sulusi. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan ahlul baitnya sepertiga, memberi makan orang-orang fakir tetangganya sepertiga, dan beliau mensedekahkan kepada para peminta sepertiga. Bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Untuk mencari fakir miskin sangat sulit. Bagaimana kalau pembagiannya sepertiga untuk pekurban, 2/3 untuk lingkungan, Ustaz? Boleh saja. Sepertiga untuk si korban tidak minta pun boleh. Jadi Nabi melaksanakan begitu itu tidak harus seperti itu, tidak. Ya, tidak harus seperti itu. Jadi kalau kita misalnya korban sapi, ya, untuk satu rumah saya sepertiga, rumah saya itu anggotanya cuma 2 suami istri atau dengan 1 anak, sepertiga sapi itu, ya, habis berapa minggu itu nanti. Nah itu kan. Tapi tidak minta ya boleh, atau minta sebagian seperti yang bagikan kepada
para penerima daging kurban itu ya boleh itu, nggak harus segitu. Ya, bagikan fakir miskin lebih dari sepertiga ya tidak salah, ya, tidak salah. Atau dihadiahkan, boleh juga dihadiahkan. Jadi pembagian itu maksudnya si pekorban itu boleh makan dagingnya, tetapi jangan lebih dari sepertiga. Ya, kalau si pekorban malah ambil 2/3 yang dibagi cuma sepertiga, berarti kan tidak korban. Itu hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, turahane didum ke tanggane. Ya. Kalau korban itu yang dimakan dengan yang dibagikan lebih banyak yang dibagikan. Maka kalau ambil paling tidak itu paling tinggi banyak sepertiga saja. Jangan lebih. Kalau tidak ambil malah boleh, atau ambil kurang dari sepertiga tidak salah. Boleh. Apalagi Halaman 12 tentang larangan menjual daging udhiyah. An Qatadah bin Nu'mani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u luhumal hadyi wal adhahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wa la tabi'uha wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum. Rawahu Ahmad. Dari Qatadah bin Nu'man bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjual daging-daging hadi atau denda haji dan daging udhiyah atau daging kurban. Makanlah dan sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, dan janganlah kalian menjualnya. Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Pertanyaan tentang kepala dan kikil dijual, lalu uangnya untuk kepentingan madrasah. Kemudian juga bagaimana dengan kulit kurban yang diberikan kepada atau diberikan ke madrasah, ini diperbolehkan atau tidak? kulit kurban diberikan ke madrasah boleh saja. Ya, kulit kurban diberikan kepada madrasah boleh saja. Terus madrasah nanti kulitnya nggak apa, ya mungkin bisa dipakai untuk musik, ya, pakai untuk musik rebana apa-apa itu boleh. Tapi kalau dijual uangnya diberikan madrasah tidak boleh. Ya, kurban itu bagi daging kok, bukan bagi uang, bagi daging. Kalau bagi uang boleh, lebih baik rasa dibelah sapine. Ya dah? Rasa didol wong rung tuku. Ya dah? Maka lebih baik daripada untuk beli sapi wong arep didumke duit wae. Ya dah? Ya lebih baik dibagikan. Uang itu aja. Nah itu namanya bukan kurban. Nah kalau misalnya bagi uang boleh nggak? Bagi uang berikan madrasah, berikan fakir miskin, berikan orang lain, boleh nggak gitu? Boleh, tetapi itu bukan kurban. Kalau kurban itu menyembelih, ya, kurban orang belahi piye? Nah yang disembelih, yang dilakukan penyembelihan untuk kurban biasa dilakukan oleh Rasulullah, zaman Rasulullah. Yang biasa dijadikan kurban itu kambing, sapi, unta. Tidak ada menyembelih kerbau, menyembelih kuda, itu enggak ada. Yang kurban sapi, kambing, unta. Itu. Nah, setelah itu kepalanya dan kakinya dijual. Terus dikasihkan madrasah. Gua apa madrasah? Ya, kasih uang. Kalau kepalanya, kakinya diberikan orang malah boleh. Kalau kamu jual dulu diberikan uang tidak boleh. Ya, karena daging kurban tidak boleh dijual. Ya, itu kepala kan bukan daging. Masa kepala kan ya ada dagingnya. Ya. Malah sekarang banyak orang minta kepala kok. Ya, sembelih niku kasih do njaluk kepala.
Kepala itu sampai aja dagingnya, ya, ada otaknya juga kan. Nah, jadi tidak boleh itu. Pokoknya daging kurban jangan dijual. Nah kalau saya diberi daging, sedang saya tidak suka makan daging, tak jual boleh nggak? Tak boleh. Maka tadi di situ diterangkan ya, oleh Rasulullah tadi ya, di situ daging udhiyah kurban makanlah, sedekahkanlah, manfaatkanlah kulitnya, dan janganlah kalian menjualnya. Apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Diberi dagingnya, makanlah jika mau. Tidak mau, tak jual. Tidak boleh dijual. Ya, kalau kamu tidak mau, berikan orang lain yang mau. Yang mau masih banyak kok, kamu diberi tidak mau kamu jual. Tidak boleh dijual. Nah gimana? Tak jual, tak jual ke beras, arep makan daging ora duwe beras kok, itu dah. Nah, tak beras dijual ke beras. Maka kalau lihat, kalau sekiranya orang yang kamu beri itu orang miskin, tidak punya beras, kasih daging dan dikasih beras. Dan maka di situ pada hari itu bermegah-megah orang, maksudnya bersenang-senang. Wes makan daging, makan nasi sambil lauknya daging. Nah, jangan diberi daging tok, dia tidak punya nasi. Arep ngliwet ranti beras, hati bang tak masak daging tak jual ke beras. Nah, maka kasih beras sisaan. Lihat orang yang kira-kira tidak bisa, tidak ada makan masak nasi pada saat itu, ya dikasih daging dan beras biar untuk masak ya. Daging lauknya, nasi lauknya daging. Maka orang-orang pada dikatakan tadi bermegah-megah pada hari itu, maksudnya bersenang-senang. Apalagi bagaimana dengan kepala binatang kurban kemudian dimasak buat makan panitia dan yang membantu, ini diperbolehkan apa tidak? Buat makan panitia dan yang membantu pelaksanaan. Nah kalau memang bagianmu boleh saja, boleh. Panitianya untuk bagian kepala boleh saja, dibelah bagian kepala panitia. Nah, tidak salah. Apalagi saya punya seekor kambing untuk kurban. 2 minggu yang lalu tanduknya patah satu karena bertengkar. Masih sahkah hewan ini digunakan untuk berkurban? tidak boleh. Itu namanya cacat ya. Kalau aslinya tidak punya tanduk malah boleh ya. Kalau tanduk kemudian karena sapi apa kambing tadi berik, akhirnya tanduknya patah satu, nah, itu namanya cacat, nggak boleh itu. Apalagi untuk pembagian daging kurban, apakah boleh diberikan sebagaimana yang berhak seperti pada surat At-Taubah ayat 60 tentang pembagian zakat, Ustaz? Kurban itu bukan zakat. Tombok kait-kaitkan kurban itu bukan zakat. Kalau kamu kurban berzakat malah susah kamu. Zakat itu selain 8 golongan itu tidak boleh menerima. Tidak boleh menerima selain 8 golongan itu. Tapi kalau kurban siapapun boleh, dihadiahkan pun boleh kok. Jadi lain, kurban dengan zakat itu lain. Maka pembagiannya pun lain. Ya. Zakat diberikan anak yatim nggak boleh, bukan kolomnya itu. Zakat diberikan janda boleh nggak? Boleh kalau jandanya miskin. Dia diberi bukan karena janda, tapi diberi karena miskin. Janda diberi daging kurban boleh nggak? Boleh. Ya, jadi jangan dicampur adukkan.
Zakat itu sudah ada yang memiliki, 8 golongan itu yang mempunyai. Keluar dari itu tidak sah, tidak boleh. Tapi kalau korban boleh, berikan siapa aja, untuk hadiah juga boleh. Apalagi Halaman 12 nomor 7, orang yang berkorban dilarang memotong rambut dan kukunya. An Ummi Salamata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi, rawahu Muslim. Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya. Tentang orang yang akan berkorban, dilarang memotong rambut dan kukunya. Bila salah satu korban mencukupi untuk dirinya dan ahlul baitnya, apakah seluruh keluarganya tadi dilarang memotong kuku dan rambutnya sampai binatang kurban itu disembelih. tidak begitu. Memotong kuku, rambut boleh saja. Ya. Jadi hadis itu masih dipertentangkan. Walaupun riwayatnya Muslim, ya tak? Dipertentangkan. Masa motong kuku dan potong rambut orang yang akan berkorban, masa hukumnya haram? Sehingga kalau saudara memotong kuku, niat korban kok motong kuku, motong rambut, kalau itu haram dilakukan dosa apa enggak? Dosa. Jadi kalau kamu mau korban kok motong kuku, motong rambut, dosa. Atau paling tidak, andai kata tidak dosa, korbanmu tidak sah. Kan enggak masuk akal ini. Enggak masuk. Dan hadis itu masih bertentangan. Itu ada yang mengatakan ahli hadis itu hadisnya tidak sampai kepada Nabi, ya, mauquf, berhenti, tidak sampai kepada, tidak marfu kepada Nabi, sampai kepada Nabi, masih dipertentangkan. Yang kedua juga, masa korban itu sendiri hukumnya apa toh? Sunnah. Tidak korban dosa enggak? Tidak korban saja tidak dosa, masa motong kuku malah dosa? Ya? Motong kuku, motong rambut malah dosa. Bagi yang kan korban, motong rambut, motong kuku haram. Berarti nih motong rambut, motong kuku akan korban dosa kan? Padahal korbannya itu sendiri hukumnya sunnah. Tidak korban pun tidak dosa. Maka wis korban mau motong kuku dadi dosa. Ya kan? Enggak, boleh lah kamu motong kuku, motong rambut, boleh saja. Jadi hadis ini masih dipertentangkan. Walaupun riwayatnya Muslim, ada ahli hadis yang tidak bisa menerima itu. Jadi tadi antara lain, masa korbannya aja sunnah kok motong kuku malah jadi haram. Ya kan? Motong rambut jadi haram, padahal korbannya sendiri sunnah. Tidak motong korban pun tidak dosa. Ya, tidak dosa itu. Apalagi berkaitan dengan korban, apakah ada tuntunannya dari Nabi dan dicontohkan kalau kedua orang tuanya sudah pernah ikut berkorban, kemudian untuk tahun berikutnya diatasnamakan anaknya, sedang uang korban itu dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, kalau anaknya sendiri yang berkorban dan uangnya tadi dari uangnya sendiri, apakah orang tuanya juga mendapat pahala dari korban itu? Soalnya ada yang pernah menyampaikan di daerah saya seperti itu, karena orang tuanya bisa mendidik anaknya menjadi anak yang mau mengikuti ajakan dan nasihat orang tuanya. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa alaiha.
siapa beramal baik, kalau ada pahalanya, pahalanya untuk siapa? Falin nafsihi, untuk dirinya sendiri. Ya. Nah kalau memang orang tua itu mau menyembelihkan korban untuk anaknya, ya berikan saja pada anaknya. Dia punya kambing, kasihkan kambing pada anaknya. Ya, atau dia punya uang, berikan uangnya untuk anaknya. Ya, diberikan. Biar anak tadi beli kambing untuk korban. Nah, itu berarti yang berkorban anaknya udah diberikan kok. Kemudian orang tua. Kalau orang tua anak mau korban yang niatnya untuk orang tuanya, berikan aja orang tuanya. Ya dikorbankan oleh orang tuanya, diberikan untuk orang tuanya berkorban. Ya, kalau kamu yang menyembelih korban niatnya untuk orang tua, wong ibadah kamu kok niatnya untuk orang tua. Memang ada yang berpendapat itu tuh boleh ya tak? Tapi kebolehannya ini dasarnya dari mana? Kalau memang tidak usah begitu, wong Nabi ya niatnya menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan ahli rumah tangganya. Artinya membelih kambing 1 atau sapi 1 tujuannya untuk dirinya dan 1 keluarganya. Dengan kata lain, 1 keluarga itu menyembelih 1 udah boleh. 1 keluarga tidak salah itu. Kalau anaknya orang tuanya udah keluarga lain sendiri ya tak? Kecuali kalau memang orang tuanya tidak bisa menyembelih korban, anaknya menyembelih korban 1 yang untuk dirinya dan untuk semua keluarganya, diniatkan begitu boleh saja. Artinya ya 1 korban itu untuk dirinya dan keluarganya. Lalu saya ngedum ganjaran ini piye? Bukan urusan kita. Urusan ganjaran ini yang urus siapa? Allah. Kita korban barangnya pas kena enek ganjarannya ya mbuh kok. Ya. Kalau korbanmu niatmu itu hanya ya untuk riak sedikit saja, hilang ganjarannya. Nah, inna sholati lillahi rabbil alamin, wa nusuki lillahi rabbil alamin, wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Kalau itu semua lillah, pasti diberi oleh Allah ganjaran itu. Ya. Apalagi saya seorang pengurus korban, ada yang berkorban untuk suaminya, tapi suaminya sudah meninggal, dia sudah diterangkan panjang lebar, tetapi dia nekat mau berkorban untuk suaminya. Jadi bagaimana korban tadi bisa diterima atau tidak? Bisa. Ya, korban perkara niatmu untuk suami itu ya silakan saja. Kamu jadi panitia sudah belah dagingnya didung itu kan. Ya. Orang kafir aja untuk korban titip korban boleh kok. Orang kafir jika ada musuh korban, dekatnya itu udah nyembelih korban, dia beli sapinya titip sapi, tolong disembelihkan untuk korban, boleh enggak itu? Boleh. Walaupun orang kafir yang korban tadi enggak dapat pahala. Tapi daging yang dibagikan sapinya dari orang kafir tadi titipkan sembelih pada panitia korban, ya, disembelih oleh panitia, dagingnya dibagikan boleh. Boleh, enggak apa-apa. Walaupun yang kafir enggak ada pahalanya. Apalagi? Apakah doa menyembelih kurban bisa digunakan ketika menyembelih bebek, ayam atau yang lain? Karena saya sebagai pedagang ayam goreng, Ustaz. Nah, ini aneh-aneh lagi. Aneh-aneh juga. Kira aneh tuntunannya kalau beles saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu dituntunkan kalau kamu menyembelih korban. Lah kok ndak dilaleh ngene ngopo? Ya. Tuntunan menyembelih korban Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyembelih yang lain bukan untuk korban ada tuntunannya Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, sudah. Jadi jangan suka menerapkan yang mestinya untuk satu ibadah tempat lain diterapkan pada yang lain, jangan. Kadang-kadang kita memang sok kebacut begitu. Wong ngandani dienggo manggil wong salat jamaah ya andani wong mati. Ya aneh dah. Wong mati diadani ada ndak? Nah, tempat saudara kan ya gitu lah. Wong mati arep mangkat diadani Allahu Akbar Allah. Padahal adzan itu digunakan untuk memanggil orang sholat jamaah, itu pun sholat wajib. Kalau sholat sunnah walaupun sak lapangan penuh Idul Fitri Idul Adha itu tidak pakai adzan itu. Lah kok malah wong mati diadzani. Bareng wis dikubur wis karek duruki kok mati sik. Kok mati wis arep diuruki. Ya kan jarang nganggo akal lagi. Ongkot kok mati sholat, ayo sholat, lah kok diuruki iki piye? Apa ya iso model itu arep sholat mbak uruki ya ndak bisa sholat. Kok mati sholat, apa lagi? Mati diadani hayya ala sholat, ayo sholat. Aku mati, ngono iso jawab. Aku mati. Nek iso ngomong aku mati berarti jek urip. Kok nek wis mati kok dijak sholat iki piye? Saya malah sekarang ada malah ngangkat ke haji ya diadani. Ada pemberangkatan haji selesai pemberangkatan budal berangkat, kalau di sini berangkat ke Donautan atau berangkat ke mana itu wali kota dulu, berangkat dari masjid pemberangkatan tadi diadani. Aneh-aneh aja orang yang mengamalkan itu ya biar, tapi kalau kita belum tahu tuntunannya jangan melakukan. Nanti kamu akan ditanya oleh Allah. Melakukan begitu kamu mendengar keterangannya siapa? Kamu lihat prakteknya siapa? Memahami ajarannya siapa? Nanti ditanya oleh Allah. Terus memikul jenazah sepanjang jalan baca tahlil la ilaha illallah karo mikul jenazah. Kita ada apa itu kita ya? Nek rong arep dikubur diwacake Quran. Setel ketip Quran terus. Nek wis rampung arep dipikul le maca Quran mandeg ganti adzan. Nah, wis nek mangkat sing mikulno turut dalan baca tahlil la ilaha illallah la ilaha. Ya, ngono gini dikandani ya ora keneng kok. Ya sudah, ya. Kita nggak usah ngandani mereka, hanya kita menyebarkan Islam. Islam itu tuntunannya seperti ini. Nganggo ya karepmu, ora nganggo ya karepmu. Kewajiban kita hanya menyebarkan Islam, bukan mengislamkan orang lain. Kita dakwah itu bukan mengislamkan orang. Ya, di Banyuwangi ada kajian MTA di sana. Ya, ada rapat kalau mau dakwah di sana tuh mau dibuatkan tenda di muka gereja loh, dakwah neng kono. Ya dah. Jangan mengislamkan orang Islam. Enggak. Kita tidak akan mengislamkan orang Islam, tidak akan mengislamkan orang kafir. Ya. Dakwah itu hanya menyebarkan Islam, bukan mengislamkan orang. Nabi aja ora iso mengislamkan orang. Kalau Nabi bisa mengislamkan orang, Abu Thalib mesti diislamkan. Abu Thalib paman Nabi sampai mati dituntuni baca syahadat, tidak mau sampai Nabi menangis, menusurkan air mata. Sebab apa? Abu Thalib itu lelah bertanya atau pembelaannya kepada Nabi dalam menyebarkan agama Islam dari gangguan-gangguan orang musyrikin, orang kafirin, Quraisy besar. Bukan Nabi karena nabinya, karena ponakannya. Ya, tapi sampai sakaratul maut dituntun oleh Nabi masuk Islam tidak mau.
maka mati, Nabi mencucurkan air mata. Getun, sebab apa? Tidak bisa membalas kebaikan pamannya. Nanti di hadapan Allah, walaupun ini pamannya, Nabi nggak bisa membela apa-apa, tidak bisa memberi syafaat pada pamannya, nggak bisa. Dan Nabi menangis, turunkan ayat, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu tidak bisa mengislamkan, memberikan hidayah untuk Islam kepada orang yang kamu sukai. Tetapi Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Nyata, henti Nabi. Jadi Nabi itu tidak berkewajiban mengislamkan orang. Kalau Nabi berkewajiban mengislamkan orang, kalau orangnya tidak jadi Islam kan dosa Nabi. Ya. Maka kewajiban Nabi, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagiku. Kewajibanku hanya menyampaikan keterangan-keterangan yang nyata. Kami hanya menyampaikan Islam saja kok. Itu pun disuruh juga oleh Nabi, qul, katakan Muhammad, aminu bihi aw la tu'minu. Kamu beriman atau tidak beriman. Faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Setelah Nabi menyampaikannya, kamu boleh iman, kamu boleh kafir. Tidak ada harus kamu iman, enggak. Boleh iman, boleh kafir. Dan Nabi tidak mengislamkan orang. Nah, kita dakwah juga seperti yang dilakukan Nabi, tidak mengislamkan orang, tetapi menyebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat orang, manusia. Ya, kita menyebarkan Islam. Islam itu begini, aturannya begini, Islam ini mau korban itu aturannya begini. Ya, binatang yang boleh dikorbankan adalah ini, yang tidak boleh dikorbankan menurut aturan Islam ini. Yang sakit misalnya pincang, jelas pincangnya, ya, sakit mata jelas sakitnya, ya, yang gemuk jangan milih kurus yang tidak ada sumsumnya atau dagingnya. Nah, itu aturan Islam. Karena kamu mau pakai silahkan, tidak mau pakai ya silahkan. Hanya Islam itu harus disampaikan kepada masyarakat manusia. Nah, kalau kamu masuk Islam, jangan merasa berjasa kepada yang mengajak kamu, menyebarkan Islam padamu. Ya. Karena zaman Nabi ada orang masuk Islam tujuannya biar menyenangkan Muhammad, tuh kita masuk biar dia seneng. Ya. Jadi niatnya masuk Islam ini nyeneng ke orang. Ditegur oleh Allah, turunkan ayat, coba dibaca ayatnya. Al-Hujurat ayat 17 itu. Surat Al-Hujurat nomor 149 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Ya, itu kan. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Hai Muhammad, ada orang merasa memberi nikmat kepadamu biar kamu senang, maksudnya merasa menyenangkan kamu karena dia masuk Islam. Jadi tujuan dia masuk Islam itu biar kamu senang, kamu Muhammad ini. Nikmat kamu kan, nikmat kesenangan, saya masuk Islam biar kamu senang. Tapi nanti kalau saya keluar Islam kan kamu sedih, maka saya tak masuk. Ya. Padahal Nabi sendiri disuruh menyatakan oleh Allah, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu beriman apa tidak beriman? Boleh. Tidak beriman ya boleh, beriman ya boleh. Ya. Nah, ini orang masuk Islam, jadi orang yang beriman masuk Islam merasa menyenangkan Nabi yang menyebarkan Islam tadi. Maka Allah turunkan ayat, qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan Muhammad,
jangan kamu merasa memberi nikmat kepadaku tentang Islammu. Kamu masuk Islam itu jangan merasa kamu menyenangkan aku. Terus? Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman. Jadi jangan kamu merasa memberi nikmat padaku, tetapi sebetulnya kamulah yang diberi curahan nikmat oleh Allah. Dengan keimananmu, kamu menjadi orang iman itu bukan menyenangkan Nabi, tapi kamu diberi kenikmatan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Kalau kamu orang yang mengerti, orang yang benar, maka dengan kamu masuk Islam menjadi orang yang beriman, itu namanya kamu dicurahi nikmat oleh Allah dengan imanmu itu. Jangan kebalik malah kamu mau nyenangkan aku, tidak. Senang apa kalau kamu jadi orang Islam? Apa ruginya kalau kamu tidak mau jadi orang Islam? Kan nggak ada ruginya Nabi. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Kalau kamu menerima, kamu yang beruntung dengan menerima Islam itu. Kalau kamu menolak Islam, kamu yang akan rugi. Nah, ini harus dipahami. Terus apa lagi? Tentang syarat binatang kurban. Binatang sapi bisa digunakan untuk 7 orang beserta ahlul baitnya. Bagaimana jika salah satu dari yang 7 tadi ada orang Islam yang tidak sholat, kemudian atau ada orang yang di luar Islam, sahkah binatang tadi digunakan untuk kurban? Ngaji seperti ini kok ora paham iki. Ya. Saya terangkan di akad pagi ini berapa kali. Orang Islam tidak sholat itu tidak ada. Ya. Masa bagaimana kalau yang urun itu ada orang Islam tidak sholat? Orang Islam tidak sholat itu tidak ada. Semua orang Islam mesti sholat. Yang tidak sholat itu kafir gitu loh. Lah kok ana wong Islam ora salat itu mana? Karena yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang adalah sholat. Kalau dia sholat ya Islam, dia tidak sholat kafir. Mula ra eneng wong Islam ra sholat itu enggak ada. Semua orang Islam mesti sholat. Semua yang ngaku Islam tidak sholat, semuanya kafir. Ya, masuk kaum kafir lah, ya itu kaum kafir. Loh kan ini ndongani kendurane ora sholat, lah iya itu kaum kafir. Walaupun pinter donga, pinter ngaji, tidak sholat itu kafir. Maca Quran fasih. Donga ya pinter ning ora sholat, lah itu orang kafir. Lah yang ngono mbok kon ndongani, wong donga wae dhewe ora kabul kon ndongani. Doanya orang kafir itu tidak dikabulkan oleh Allah. Nah kalau dia ikut kurban, apa sah apa tidak? Ya. Maka kalau orang Islam maunya urunan sapi 7 orang, aja golek wong kafir. Wah kurang siji. Lagi ana wong 6 kurang siji. Urunan wong 6 boleh enggak? Boleh. Ya. Urunan wong 5 diangkat dhewe. Boleh. Kenapa kok dadak bingung golek wong kafir? Ya dah. Nah paling banyak kalau mau urunan itu 7 orang. Dilalah orang Islam hanya 6 orang, mau tambah 1 orang kafir, ya tidak boleh. Urunan korban karo wong kafir itu enggak boleh. Wong kena kafir dicak urunan korban ini, ya sing gragas sing wong Islam kuwi. Masa toh wong dia tidak kena syariat sama ayo urunan melu korban, enggak ada syariat bagi dia. Maka itu kalau mau mencari teman untuk urunan beli sapi untuk korban, dia dicari yang Islam, jangan yang kafir. Apalagi tentang larangan menjual daging udhiyah. Pelaksanaan di majelis kita, kulit dikumpulkan,
dan ditukarkan hewan kurban. Apakah yang seperti itu ada tuntunannya? Kenapa kulit tidak ikut serta dibagikan untuk lebih sempurnanya kurban kita? Mau dibagikan sak kulitnya ya boleh saja. Ya dah. Nah kamu dibagi kulit, kasih kulit terus kamu gunakan untuk apa? Mau diapakan kira-kira? Ya, kayak kulit wedhus nek mbok nggo apa coba? Nah, bedhug wis reneng, apa meneh coba? Nah, arep di nggo gawe apa? Ora iso nganggo wis didol wae. Lho akhirnya ndak boleh dijual kok kamu jual. Nah, maka kalau kita di MTA ini bukan dijual kulitnya, kulitnya ditukar binatang lagi. Ya, ditukar binatang. Misalnya ya, sapi boleh ditukar dengan kulit sapi misalnya 10 kulit sapi baru dapat sapi 1. Nah, ya kita tukar. Padahal punyanya baru 9 sapi. Padahal ini yang punya sapi itu bolehnya ditukar dengan 10. Padahal saya baru punya 9. Maka itu tak tukar ya sudah. Ini 9. Satunya yang masih dibawa sapi ini. Ya, lah maka nanti sapinya disembelih kulitnya PN udah. Jadi kita bagi dagingnya ditukarkan. Kalau ditukarkan daging ya tidak boleh. Wong kurban itu menyembelih kan tukar ke daging. Maka kalau menukarkan ya ditukarkan binatang yang hidup untuk disembelih lagi. Kalau kamu tukarkan daging tidak boleh, itu namanya bukan kurban. Kurban itu menyembelih kok buat tukarkan daging. Itu ya. Apalagi tentang bacaan ketika menyembelih. Bagaimana bacaan ketika menyembelih binatang kurban dari hasil penjualan atau penukaran kulit tadi, dari penukaran kulit kurban para orang yang berkorban, dan di atas namakan siapa dalam membaca doa ketika menyembelih? Tidak di atas namakan, Allah sudah tahu. Ya, tidak usah di atas namakan siapa-siapa, yang penting menyembelih. Tukarkan tadi, maka ini binatang ini untuk korban jadi sembelih. Bismillah ya Allah Akbar, sudah. Ganjaran ini kemana? Itu biar durus Allah tentang ganjaran itu. Nah kita yang suruh ngurus ganjaran, padu. Ganjaran itu kudu akeh aku. Wong urunku 3.000. Kowe mengurun 500 ganjaranmu sithik. Nah, padahal Allah tidak lihat ganjaran urunmu akeh atau sithik, yang dilihat oleh itu ikhlasnya. Amal dengan ikhlas. Mampunya memang hanya urun sekian, lebih dari itu saya tidak mampu, saya berusaha maksimal untuk melaksanakan korban ini, iso ini urunan, uang punya uang 500.000, ya sudah kita urunkan untuk ngenepi itu. Ganjaran ini seberapa? Ya terserah Allah nanti diberi ganjaran apa tidak. Kadang kalau wong ini dipamer-pameri ganjaran ya sok ora kepengin malah. Ya kan? Nabi menerangkan orang sholat jamaah ganjarannya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ada enggak orang yang sholat sendirian? Ya. Walaupun dekat masjid, sholat sendirian yang omah. Ganjaranmu ora patek butuh. Dapati butuh. Ini dipamer-pameri duit, wah rakelem carry itu. Rakelem carry. Maka kalau kita ibadah, niatnya ikhlas, pelaksanaannya benar, menurut tuntunan, sudah perkara ganjaran itu urusan Allah. Yang penting untuk mendapat ganjaran itu, niatnya harus lurus, pelaksanaannya pun harus benar.
Walaupun niatnya lurus, pelaksanaannya tidak benar, ya jangan mengharap pahala. Pelaksana lurus. Ya, niatnya lurus lillahi ta'ala aja. Tapi pelaksanaannya tidak benar menurut tuntunan. Nah, sekarang pelaksananya benar, tapi niatnya tidak lurus, ya tidak jadi. Tidak jadi pahala. Maka di samping niatnya lurus, pelaksananya harus benar. Ya seperti tadi, ya tak? Niatnya korban, hanya mengharap ridha Allah, niatnya korban, niatnya lurus ya. Tapi pelaksanaannya sebelum sholat id, kan tidak benar pelaksanaannya. Walaupun niatnya korban, karena pelaksanaannya tidak benar, tidak lurus, ya tidak jadi korban. Jadi korban. Apalagi sering dilihat banyak sapi yang dilubangi di telinganya untuk tanda atau nomor hewan yang dikorbankan tadi. Hewan yang seperti ini sahkah digunakan untuk berkorban? Jadi yang dilarang ada yang telinga, lubang telinganya kan nggak boleh tuh. Untuk korban ya cari yang telinganya utuh. Ya, kalau nanti yang jual sapi, kalau kamu cari sapi untuk korban, wah kok telinga dibolongi, ngomong, wah ini tidak bisa untuk korban, telinganya dibolongi gitu kok, itu. Nah besok lagi kalau masih tanda biar tidak dilubangi, wong tanda itu pakai dicap saja. Kalau dulu memberi tanda sapi itu dicap, ya, dicap bukan gegeri itu, kan, tepung itu dicap untuk tanda. Kalau dilubangi telinganya, ya sudah, jadi cacat itu tadi tidak boleh untuk korban. Apalagi? Saya pernah melihat kegiatan penyembelihan hewan korban pada saat menyembelih yang mengucapkan bacaan Bismillahi wallahu akbar itu bukan orang yang menyembelih, tapi seseorang yang di sebelahnya yang mendampingi. Yang seperti itu bagaimana, Ustaz? Nah, menurut ditekokke. Yang disuruh mengucap Bismillah Allah Akbar tadi siapa? Yang menyembelih, bukan yang nonton. Nah, di sebelahnya kan cuma nonton tuh, lihat. Bismillah Allah Akbar tuh kono beleh. Ya, sing maca Bismillah Allah Akbar malah tidak menyembelih. Tidak ada aturan yang melihat binatang korban supaya membaca Bismillah Allah Akbar, tidak ada aturannya. Yang ada aturannya itu orang yang mau menyembelih, bukan orang yang melihat. Apalagi tentang urunan korban, apakah boleh seorang istri membantu memberikan urunan kepada suami untuk membeli kambing karena uang suami tidak cukup untuk membeli kambing, Ustaz? Boleh. Wong itu urun aja, suami menyembelih untuk dirinya dan keluarganya sudah sah kok. Apalagi mau beli suaminya tidak punya duit kurang ditambah istrinya boleh. Tambah istrinya kurang tambah sisa anaknya boleh. Gitu. Untuk sak keluarga kan boleh. Apalagi saudara saya punya kambing 2 untuk berkorban. Yang satu dikorbankan atas nama saudara saya tadi, yang satunya diberikan atas namanya sendiri. Yang saya tanyakan, bagaimana kurban yang atas nama saya itu, apakah pahalanya juga sama dengan kurban sendiri, Ustaz? Iya lagi, punya kambing 2, yang satu sembelih untuk namanya sendiri, yang satu disembelih untuk siapa? Saudaranya. Saya untuk keluarganya itu, satu keluarga di situ. Kalau mau biar untuk korban saudaranya, bukan satu keluarga di rumah itu keluarganya, ya lebih baik kambingnya diberikan pada saudaranya tadi. Ya, nyata kayak pedus nggonen korban, nah itu tak. Nah, akhirnya dia korbankan. Nah, itu untuk di sini yang dikorban itu memang pedusnya dia.
kambingnya dia. Walaupun itu pemberian dari kamu, tapi sudah diberikan. Nah, sedang kamu sendiri menyembelih kambing untuk dirimu dan keluargamu itu boleh. Ya, Nabi juga tahu menyembelih untuk satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk ahli warisnya, untuk ahli baitnya, maksudnya untuk keluarga. Apalagi, bolehkah berkorban di dua tempat? Seperti berkorban di majelis dan berkorban di masyarakat. Oh, boleh di 10 tempat ya boleh. 10 tempat ini korban. Masyarakatmu karena banyak desa-desanya sana masyarakatnya ya, itu korbannya kok hanya sedikit, kamu tambahi biar tambah banyak boleh juga. Ya. Kebetulan kamu punya rumah ya di daerah mana sana kok umat Islam nggak ada yang korban, kamu korbankan juga di sana, boleh juga. Boleh. Apalagi? Hewan korban pemberian dari suatu lembaga yang dulu melalui pengajuan proposal, itu boleh apa tidak untuk berkorban? Iya, coba terangkan lagi. Hewan korban pemberian dari suatu lembaga yang dulu melalui pengajuan proposal, itu boleh tidak digunakan untuk berkorban. Di sini permasalahannya dalam pengajuan proposal itu dibolehkan apa tidak? Boleh aja. Ya, banyak orang yang ngajukan proposal di MTA ini. Ya, ajukan proposal, minta kambing hidup, mau disembelih di mana, boleh, yang penting untuk korban. Nah, mesti kamu tanya lah ganjarannya piye? Nah, ganjarannya yang ngejak proposal atau yang memberikan korban? Nah, itu urusan Allah. Yang jelas kita korban dapat pahala. Mau kita yang korban. Yang ngajukan proposal ya mudah-mudahan dapat karena dia ikut jerengke ya, menebarkan pembagiannya tadi. Coba nek ngajak ke proposal dijoke minta untuk kirim untuk korban terus dibelah dhewe pangan dhewe ya ndak boleh. Dosa malah itu. Tapi kalau usaha korban disembelih itu ikut dibagi di masyarakatnya boleh juga, itu berarti ikut menyembelihkan. Membantu tenaga penyembelihan tadi boleh. MTA sering begitu, ada minta, ya, ada yang minta daging sekian besek, ya, cek dulu. Ada yang minta dikirim kambing hidup, ya, dilihat dulu. Kalau memang satu dia kita kirim kambing hidup, boleh kok, enggak apa-apa. Apalagi waktu penyembelihan korban, orang yang hadir ikut takbiran. Apakah ada tuntunannya? Korban takbiran ini piye toh? Nah, kamu tadi tidak baca takbir yang dibaca sejak subuh sampai akhiri nanti waktu asar habisnya sholat hadisnya hari tasrik dan asar. Ada hadisnya tadi. Coba dibaca itu, yang terakhir itu. Tentang takbir setelah sholat wajib di hari tasrik. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi sholatil fajri yauma arafata ila sholatil asri min akhiri ayyamit tasriqi hina yusallimu minal maktubati. Rawahu Daruqutni. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir pada sholat subuh hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, sampai pada sholat asar akhir hari tasrik setelah salam dari sholat wajib. Hadis riwayat Daruqutni, juz 2 halaman 49, nomor 27, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Amr bin Syamir. Keterangan tentang perawi Amr bin Syamir tersebut, Al-Jauzajani berkata, zaighul kadzab, orang yang menyimpang dan pendusta.
Bukhari berkata mungkarul hadis, hadisnya diingkari. Nasai dan Daruqutni berkata matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Abu Zur'ah berkata dhaiful hadis, hadisnya lemah. Abu Hatim berkata mungkarul hadis jiddan, dhaiful hadis, yakni hadisnya sangat diingkari, hadisnya lemah. Lihat Lisanul Mizan juz 4 halaman 422 nomor 6283. Ya kan? Jadi ada kan, kalau habis sholat hari Idul Adha, terus nanti setiap habis sholat wajib membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umumnya kan gitu tuh. Nah, takbiran. Sampai habisnya hari tasyrik waktu asar. Kalau udah ini hari tasyrik terakhir tanggal 13 Dzulhijjah, nanti masih membaca batas akhirnya waktu asar. Asar tadi baca takbir lagi 3 kali, dah selesai. Hadisnya ada, tapi ternyata hadisnya dhaif, tidak boleh dipakai. Ya, dhaifnya di mana? Itu ada perawi yang namanya Amr bin Syamir. Ternyata itu terkenal ya, orang yang menyimpang dan pendusta, zahikul kadzab. Menurut Bukhari, orang itu disebut hadisnya mungkarul hadis, hadisnya diingkari. Nasai Daruqutni berkata matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Abu Zur'ah berkata dhaiful hadis, hadisnya lemah. Ya, Abu Hatim berkata matrukul hadis jiddan, dhaiful hadis, hadisnya sangat diingkari, hadisnya lemah. Beberapa ahli hadis menuduh bahwa hadis itu lemah perawinya, maka tidak boleh dipakai. Walaupun di masjid-masjid diamalkan begitu, karena ada hadisnya. Tapi tidak mengerti hadis itu boleh dipakai apa tidak. Ya, boleh. Kalau kita melihat hadis ini, oh hadisnya dhaif, berarti tidak bisa dipakai alasan. Apalagi kok selama korban takbiran terus tuh malah, ya saya juga belum tahu itu. Sama korban terus diiringi takbiran terus. Tidak ada tuntunannya begitu. Walaupun takbiran itu baik, ya. Walaupun baik, kalau dilaksanakan tidak nurut tuntunan, jadinya tidak baik. Itulah. Menerapkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kamu punya sepatu baru baik apa enggak? Kudune dinggo sikil kiwa, mbok nggo sikil tengen. Kudune tengen nggo sikil kiwa, itu baik enggak itu? Sepatunya baik. Ning nganggone ora apik. Nganggomu ora pas, bukan pada tempatnya. Ya. Apalagi Rasul halaman 5 pada hadis yang kedua. An Jabir bin Abdullah qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Falamma qada khutbatahu nazala min minbarihi wa utiya bikabsin fazabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati, rawahu Abu Dawud. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku sholat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musalla. Setelah beliau selesai berkhutbah lalu turun dari mimbar, maka didatangkan seekor kibas. Lalu beliau menyembelihnya dengan tangan beliau dan beliau mengucapkan bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, kurban ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Mohon dijelaskan pada kalimat yang akhir ini, kurban ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Ya, itu maksudnya bagaimana? Jelas itu. Jadi Nabi menyembelih
binatang kurban itu dengan niat pada Allah, kurban ini dari aku, dari Nabi maksudnya. Di samping itu juga dari umatku yang tidak bisa berkorban. Artinya bagi umat Islam yang memang hari korban tidak bisa berkorban, tidak usah sedih. Ya, sudah dikorbani oleh Nabi. Ya, tidak usah sedih. Tetapi bagi yang bisa berkorban, jangan mengatakan tidak bisa. Ya. Kita bisa korban atau tidak bisa berkorban, itu Allah tahu nggak kira-kira? Tahu, wong yang memberi rezeki itu Allah. Mestinya kamu diberi rezeki oleh Allah, kalau mau berkorban bisa, lah kok tidak mau? Nah, maka Nabi tadi mengkorbankan binatang tadi, diniatkan untuk dirinya dan untuk umatnya yang memang tidak berkorban karena tidak bisa. Kalau bisa berkorban tentu tidak akan tidak berkorban. Ya. Jadi bagi umat Islam yang saat itu sebenarnya hari korban tidak bisa korban, tidak usah terlalu sedih. Ya, sudah diniatkan Nabi, dikorbani oleh Nabi lah. Dengan begitu, nah, tapi bagi yang bisa berkorban jangan sampai tidak berkorban. Itu Nabi, rasa tanggung jawab Nabi kepada umatnya. Apalagi kepala dan kulit hewan kurban diberikan kepada satu orang, kemudian kepala dan kulit tersebut dijual, hasil penjualannya diberikan kepada panitia yang kemudian uang itu untuk kas masjid. Bagaimana dengan hal itu? Apakah penjualan dengan rekayasa ini dibenarkan? Tidak, semua rekayasa tidak benar. Agama kok direkayasa ini? Ya, Bani Israil itu tukang merekayasa agama. Ya, Allah melarang Bani Israil itu dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Larangan itu, hari Sabtu itu hari beribadah, tidak boleh melaut. Ya, dan tiap hari mencari ikan atau melaut itu kok jarang untuk dapat ikan yang besar-besar. Tapi ketika hari Sabtu dia duduk di tepi laut, loh kok ikan besar-besar keluar semua. Dan rupanya ikan tuh ya punya insting, ngerti nek Sabtu itu hari libur dia tamasya. Ya, enggak boleh ditangkap. Nah, karena itulah dia merekayasa aturan Allah itu. Pokoknya dilarang menangkap tuh hari Sabtu. Hari Sabtu dia tidak melaut, tapi masang jaring. Yang jaring itu dibikin sedemikian rupa, kalau ikan masuk tidak bisa keluar. Ini cara desane dia jenenge wuwu. Nah, di dalam jaringnya itu dikasih makan, dipasang hari Jumat. Ya, lah pas ikan keluar hari Sabtu, lihat jaring itu ada makannya, masuk di situ semua ada. Tapi hari Sabtu mau mengambil, takut ini hari larangan. Maka diambilnya pada hari Ahad. Ya, dah. Ya, formalnya memang dia tidak melaut hari Sabtu, dia di rumah atau bekerja lain. Ya, hari Sabtu udah. Nah, ternyata hari Sabtu sudah masang jaring di situ. Nah, itu merekayasa kan. Binatang-binatang, ikan-ikan tadi tertangkapnya ya hari Sabtu. Nah, hari Ahad mengambilnya. Maka kalau dianggap melanggar hari Sabtu, tidak, saya hari Sabtu tidak melaut kok. Itu merekayasa. Tapi Allah, apa yang diniati oleh Bani Israil tadi, memasang jaring hari Jumat, mengambil hari Ahad itu tujuannya apa Allah tahu. Maka akhirnya dikatakan oleh Allah, kunu qiradatan khashiin. Kamu suka melanggar hari Sabtu, maka jadilah kamu kera yang hina. Jadikan kera yang hina karena melanggar hari Sabtu. Padahal dia tidak pernah melanggar hari Sabtu. Ya. Ya, itu merekayasa tadi. Akhirnya ditanya, ya tidak, tapi hakikatnya iya.
Kalau memang kamu masang jaring harus direndam 1 malam, kenapa mesti kamu pasang hari Jumat? Kok tidak pasang kamu hari Ahad, ambilnya nanti hari Selasa, kok tidak begitu? Mesti yang dipilih kok dina Jumat, ya karena memang sasarannya itu hari Sabtu itu. Nah, yang begitu pun Allah tahu. Dorongan yang mendorong perbuatanmu begitu karena hatimu itu tahu Allah. Maka sekalipun dohirnya tidak melanggar, tapi karena rekayasamu tadi, tujuanmu apa Allah tahu, maka dianggap kamu sebagai kera yang hina, suka melanggar larangan hari Sabtu tadi. Apalagi sapi yang lubang telinganya tidak sah untuk berkurban. Bagaimana dengan sapi yang dilubangi hidungnya atau dikeloi, sahkah untuk kurban? sah. Ya. Kalau itu untuk dilubangi itu tidak cacat. Memang alat untuk kendali. Ada orang ngono lah memasang arep mengendalikan sapimu piye coba. Ya ta? Mengendalikan sapi ya nek ora dikeloi gitu. Sapi ini melayu le nyekeli piye. Ya, itu tidak disebutkan. Yang disebut telinganya tadi, bukan hidungnya. Apalagi hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Bagaimana untuk puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan untuk dilaksanakan? Apakah boleh dilaksanakan puasanya dimulai tanggal 14 karena tanggal 13-nya masih hari tasyrik, Ustaz? boleh. Ya, yang penting jangan puasa hari larangan. Hari tasyrik itu hari larangan. Oh, ini tidak puasa. Padahal mestinya puasa 3 hari karena hari 1 hari larangan, ya tinggal 2 ya. Memang kamu melakukan begitu silakan saja. Idza amartukum bisya'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau bisa 3, tapi karena 3 yang 1 masuk hari larangan, dapatnya 2 ya boleh kamu lakukan 2. Ya. Boleh itu. Mestinya 3, tapi yang 1 hari larangan ya saya tidak puasa. Atau puasa tinggal 2 hari, ya sudah. Tanggal 13 tidak boleh, karena tinggal tanggal 14 dan 15 bulan Dzulhijjah. Boleh dilakukan begitu.